Oke. Baiklah, kita akan langsung bicara ke materi kita hari ini. Kita hari ini bicara akan tentang sejarah perkembangan ilmu manajemen. Kenapa kita perlu bicara ini? Karena orang yang membaca sejarah itu, dia akan melihat apa proses yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Dan dalam konteks materi ini, kita mulai dari sini dengan harapan apa? Bagaimana paparan yang singkat ini sebetulnya untuk trigger ya, untuk mendorong kamu untuk membaca lebih dalam lagi tentang perkembangan sosial yang itu memberikan dampak pada perkembangan ilmu manajemen, yang nanti setelah itu nanti kita akan kaitkan dengan materi dalam konteks manajemen kelembagaan lokal. Maka ini gambaran cuplikan dari video tadi ya. Jadi ini bagaimana proses industrialisasi itu terjadi. Jadi ketika kita bicara tentang sejarah itu, tentu kita menggunakan pendekatan positivisme, yang artinya apa? Kita lihat fakta apa yang terjadi, outcome atau impact ya, pengaruh dari revolusi industri itu apa dalam tata kelola manajemen. Itu pun juga memberikan dampak yang cukup drastis dalam tata kelola manajemen kelembagaan. Yang ketika kita bicara lembaga itu, kita bicara dalam skop yang sangat luas sekali ya. Karena ketika dengan revolusi industri itu artinya apa? Tuntutan sosial itu adalah kepada efisiensi dan juga division of labor atau pembagian kerja. Nah, makanya ketika kita bicara tentang sejarah dengan pendekatan positivisme itu, maka itu untuk faktual, jadi berproses ya. Jadi kita belajar sejarah itu kita lihat prosesnya, apa dari sisa-sisa sejarah itu yang kita bisa adopsi, dan apa yang masih bisa kita ambil pelajaran, dan apa yang mungkin bisa kita terapkan saat ini. Makanya kalau kita bicara tentang tonggak perkembangan ilmu manajemen itu, memang tadi kita singgung videonya sedikit singkat tadi tentang video dokumenter tentang Industrial Revolution. Tapi yang tadi di video dokumenter itu kasus Britain ya, Inggris ya. Jadi tonggak perkembangan ilmu manajemen itu mulai debutnya dari revolusi industri 1851. Kenapa kita perlu memulai dari sini? Karena kita dengan sejarah itu kita melihat apa yang works, apa yang masih kita bisa ambil dari konsep-konsep yang dikenalkan oleh ilmuwan yang terdahulu, yang itu masih tetap bisa kita adopsi, dan apa yang tidak mungkin kita adopsi dalam konteks kita saat ini. Jadi itulah sebenarnya kenapa kita perlu mengetahui sejarah. Jelas ya ini ya, kenapa kita mulai dari sini. Nah, makanya itu ketika kita perlu sejarah, kita akan mengetahui konteks apa yang terjadi dalam masyarakat waktu itu. Kemudian melahirkan wacana, melahirkan ide, dan melahirkan diskursus yang itu membangun dinamika dalam proses sejarah itu sendiri. Makanya ini sebetulnya singkat ya, semacam mind map ya, ini yang bisa saya sampaikan di sini. Jadi ini adalah mind map sejarah perkembangan teori manajemen. Ini sebentar, ini kebetulan tadi dapat yang mudah, jadinya kamu bisa lihat di sini. Jadi kalau kita bicara tentang perkembangan teori manajemen itu, pasti kita akan dihadapkan ada teori klasik ya kan, kita kenal ada Henry Fayol, kemudian sampai kepada klasik, kemudian sampai kepada manajemen modern, bagaimana pendekatan manajemen yang berbasis humanisme ya kan. Jadi ini timelinenya. Jadi klasik itu dari 1870 sampai 1000, kemudian ada kemudian teori organisasi klasik itu 1900-an sampai 1940, sampai sekarang kita mengenal pendekatan manajemen modern. Nanti kita
Ini nanti saya akan bagi ini di apa namanya, di materi kuliah. Dan kemudian materi baca itu juga ada semuanya keterangannya di sini. Tapi kita akan lanjutkan. Jadi ketika kita bicara tentang apa namanya, proses dari sejarah manajemen itu, pasti kita akan dihadapkan pada 4 klaster pembahasan, yaitu tentang yang berkaitan dengan manajemen ilmiah, kemudian manajemen klasik, kemudian manajemen manusiawi, dan manajemen modern. Yang satu persatu ini yang akan menjadi bahasan singkat kita pada materi kuliah kita saat ini. Saya menyampaikan singkat, makanya tugas kamu adalah membaca dari materi yang saya sudah kirim di Google Classroom itu. Nah, kita melanjutkan di manajemen ilmiah. Kalau bicara manajemen itu adalah penerapan ilmiah yang menggunakan perangkat dan metode matematika untuk memecahkan masalah manajemen. Untuk apa? Dalam rangka membantu manajer dan pimpinan serta pihak manajemen terkait menggunakan teknik matematika, statistik, ilmu murni, dan juga perekayasaan. Ini kalau kita bicara tentang manajemen ilmiah. Makanya kalau bicara manajemen ilmiah, bagaimana dalam pembahasan manajemen ilmiah ini menjelaskan penerapan metode ilmiah pada studi analisa, ya kan? Pada studi analisa dan juga pemecahan manajemen dan juga pemecahan-pemecahannya. Kemudian juga ini juga dalam kajian manajemen ilmiah itu menjelaskan seperangkat mekanisme atau teknik-teknik untuk meningkatkan efisiensi kerja. Jadi ketika terjadi revolusi industri, tuntutan masyarakat saat itu adalah apa? Efisiensi kerja. Efisiensi kerja yang dari manual pada proses otomatisasi, ya kan? Karena setelah ditemukannya beragam dari mesin uap yang itu kemudian dari mesin uap itu membutuhkan apa, kemudian memberikan dampak kepada hal-hal yang lain. Makanya kalau kita bicara tokoh-tokohnya, ada Frederick Winslow Taylor, kemudian ini suami istri Frank dan Lillian Gilbert, kemudian Henry L. Grant, kemudian Harrington Emerson. Ini beberapa tokoh-tokoh ilmu manajemen. Kita lanjutkan pada teori organisasi klasik. Jadi bapak dari teori organisasi klasik itu Frederick Winslow Taylor. Makanya supaya lebih jelas, saya ambil ini, dia dikenal dengan the father of scientific management. Dia lahir di Germantown, Pennsylvania di tahun 1856. Kemudian dia juga filsafat Frederick Winslow Taylor ini dikenal dengan Taylorism, filosofi known as Taylorism. Yang dia jadi apa sebenarnya yang dikenalkan dari pendekatan teori organisasi klasik itu? Setidaknya ada 4 prinsip dasar tentang efisiensi. Karena pada konteks ini, jadi tadi kita sudah singgung ya tentang tonggak dari ilmu manajemen itu adalah mulai dari revolusi industri. Maka kita harus bisa melihat bahwa pada masa ini, yaitu antara tahun 1856 ini masih dalam kurun waktu industrialisasi. Makanya bagaimana pada masa itu itu membangun teori organisasi klasik yang ujungnya itu adalah tentang efisiensi. Makanya dalam teori organisasi klasik yang disinggung itu tentang pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen setiap pekerjaan, kemudian juga seleksi ilmiah untuk karyawan sehingga setiap karyawan itu dapat diberikan tanggung jawab atas sesuatu tugas yang diberikan. Kemudian pendidikan dan pengembangan ilmiah bagi karyawan, dan juga kerjasama yang baik antar manajemen dan tenaga kerja. Kenapa ini disinggung di sini? Karena dalam teori organisasi klasik ini penekanannya adalah kerjasama. Kerjasama karena dalam kerjasama itu akan menghasilkan efisiensi. Dengan kerjasama pula melahirkan konsep efisiensi karena apa? Tanpa kerjasama tidak akan lahir efisiensi.
Ini dalam teori organisasi klasik. Selanjutnya, poin yang kedua kita bicara tentang dalam konteks teori yang menitik beratkan pada hubungan manusiawi. Tokoh-tokohnya diantaranya dikenal dengan Bapak Psikologi Industri yaitu Hugo Mustenberg dan juga Elton Mayo. Jadi Hugo Mustenberg ini dia seorang Jermani ya, tokoh dari Jerman, kemudian dia dari Harvard Psikologi Profesor, kemudian dia adalah salah satu dijuluki sebagai Bapak Psikologi Industri. Sementara kalau Elton Mayo mungkin kamu sudah pernah dengar, dia itu juga di satu sisi sosiologis juga, psikologis juga, dan juga organization theories. Jadi beberapa riset dari Elton Mayo ini diantaranya tentang productivity. Dan apa latar belakang dari aliran ini? Latar belakang dari aliran ini itu adalah ketidakpuasan pada pendekatan manajemen klasik. Karena pada kenyataannya pendekatan manajemen klasik itu tidak sepenuhnya mendatangkan efisiensi kerja. Nah, dalam teori ini juga aliran ini banyak menitik beratkan pada kerja-kerja manajemen dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Jadi bukan sebatas manusia itu sebagai alat mesin, sebagai mesin penggerak industri, tetapi bagaimana manusia itu juga dilihat dari dalam kerja-kerja manajemen itu, manusia ini juga bukan hanya sebagai alat, tetapi bagaimana manusia itu juga mereka itu adalah kerja-kerja manajemen ini dengan pendekatan yang memanusiakan manusia. Kenapa kerja-kerja manajemen ini dengan pendekatan memanusiakan manusia? Karena apa? Karena manusia itu sebagai aset dari proses-proses kerja manajemen. Proses kerja manajemen itu siapa sih yang melakukan? Kan manusia loh. Makanya ini dengan pendekatan yang manusiawi, bukan sebatas pendekatan machinery. Kemudian selanjutnya, jadi kalau kita lihat bagaimana aliran hubungan manusiawi dengan neoklasik, jadi Hugo Mustenberg ini dia mencetuskan penerapan psikologi dalam peningkatan produksi dengan 3 cara. Jadi yang pertama itu mendapatkan orang yang cocok, best possible person. Kemudian menciptakan kondisi kerja yang baik, best possible work. Kemudian yang ketiga ini memotivasi karyawan, jadi best possible effect. Ini kan semuanya adalah pendekatan yang apa? Pendekatan yang berbasis humanis ya, yang manusiawi. Kemudian termasuk menciptakan kondisi kerja yang baik, kemudian juga memotivasi karyawan. Nah selanjutnya tokoh lain itu Elton Mayo, dia menerapkan percobaan ya konsep manusia rasional atau sosial. Ini yang dicetuskan oleh Elton Mayo. Selanjutnya kita melanjutkan dalam manajemen modern. Nah, manajemen modern itu bisa dilihat dari 2 jalur, dari dari sudut pandang perilaku organisasi atau dari kuantitatif. Ini mungkin kamu akan lebih familiar dengan ini ya. Jadi kalau misalnya dalam perilaku organisasi dengan jalur 2 pendekatan dari pendekatan perilaku organisasi, kita mengenal Abraham Maslow. Jadi dalam theory of human motivation, kemudian ada juga dari pendekatan 5 gaya kepemimpinan. Sementara dari segi kuantitatif itu biasanya bagaimana tata kelola manajemen modern itu selalu dalam step yang kuantitatif atau matematis dengan pendekatan matematis, mulai dari rumusan masalah, kemudian penyusunan model matematis, kemudian bagaimana dari sini kemudian meningkat bagaimana mendapatkan penyelesaian matematis, kemudian pengujian model matematis, penetapan pengawasan atas hasil yang diperoleh, kemudian pelaksanaan dari hasil tersebut dan implementasi. Nah, ini dalam konteks manajemen modern.
Nah, kita beranjak pada perilaku organisasi. Abraham Maslow ini dikenal dengan the father of humanistic psychology, dan kalau misalnya kita kenal dengan konsep Maslow hierarchy of needs ya. Jadi sebetulnya manusia itu semua kegiatan manusia itu didorong karena kebutuhan ini. Jadi diantaranya itu dari yang paling dasar ya, itu tentang kebutuhan psikologi yang itu berkaitan dengan makanan, air, seks, sleep, ya kan. Kemudian yang artinya ini adalah kebutuhan dasar fisiologikal ya. Kebutuhan dasar fisiologikal itu yang kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Beranjak dari situ, ketika kebutuhan dasar itu terpenuhi, maka kebutuhan itu kemudian naik dari tentang masalah tentang keamanan, kemudian tentang kesempatan kerja atau tentang kerja, kemudian sumber daya ya kan, morality, kemudian keluarga, kesehatan, dan juga properti. Properti ini artinya tempat tinggal dan sebagainya. Ini berkaitan dengan safety. Kemudian beranjak lagi itu berkaitan dengan love sama belonging. Yang itu diantara tentang family, ya kan, kedekatan, kemudian friendship, ya kan. Belanjak lagi itu adalah esteem. Esteem itu apa? Self confident atau kepercayaan diri. Kemudian respect ya. Bagaimana seseorang itu mendapatkan perasaan dihormati oleh orang lain, atau baik itu dia merasa terhormat ataupun dihormati. Artinya apa? Suatu self confident, suatu kepercayaan diri. Kemudian setelah itu apa? Meningkat, yaitu aktualisasi diri, yaitu berkaitan dengan moralitas, kemudian kreativitas, bagaimana kemudian orang itu bisa memecahkan masalah, kemudian bagaimana itu juga membantu seseorang untuk bisa menerima keadaan. Maka di sini, jadi dari aktualisasi diri sampai jadi piramida ini sebetulnya adalah motivasi yang ini merupakan kebutuhan manusia. Jadi motivasi yang mendasari gerak manusia itu adalah dari piramida ini. Ini dikenal dengan Maslow hierarchy of need. Selanjutnya, makanya misalnya kita bisa simpulkan tentang manajemen sejarah manajemen itu dalam 3 pendekatan ini ya, tentang pendekatan ilmiah, yaitu berkaitan dengan penerapan metode ilmiah, dengan penerapan metode ilmiah yang itu erat kaitannya dengan efisiensi dan produktivitas, kemudian teori organisasi klasik, struktur organisasi, pembagian kerja, koordinasi dan komunikasi itu dalam teori organisasi klasik. Kemudian tentang hubungan manusiawi dari teori organisasi klasik itu memang jadi landasannya apa? Teori organisasi klasik itu tidak sepenuhnya mendatangkan efisiensi dalam produksi dan juga membawa keharmonisan kerja. Makanya ketika bicara tentang hubungan manusiawi itu selalu membahas tentang perilaku manusia. Kemudian dalam manajemen modern, perilaku organisasi dan kuantitatif. Nah, sekarang kenapa kita perlu bicara alur ini? Karena ketika kamu memahami tentang proses dari perkembangan pendekatan manajemen dari waktu ke waktu ini kan adalah pendekatan proses ya, atau pendekatan sejarah. Untuk apa? Untuk menyusun apa yang dari sejarah itu yang kita dapat mengetahui kesalahan-kesalahan dari pendekatan-pendekatan yang sudah ada di masa lalu, kemudian serta mendapatkan kunci keberhasilan dari cerita-cerita di masa lalu,
Dan itu kemudian kita bisa kontekstualisasikan dalam konteks kita saat ini. Nah, makanya kemudian dalam dalam kaitannya dengan dengan kelembagaan lokal, apa yang kita singgung tadi tidak melulu kemudian itu bisa kita lihat dalam implementasinya dalam konteks kelembagaan lokal. Tapi kita perlu melihat bahwa apa yang ada dalam kajian-kajian ilmu manajemen, baik itu yang klasik, baik itu yang humanis, baik itu yang modern, itu sebetulnya ada irisan yang itu bisa kita lihat dalam konteks kelembagaan lokal yang ada di sekitar kita. Gitu. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan singkat. Jika kamu ada pertanyaan, tapi sebelumnya saya mau tanya, kamu sudah baca nggak readingnya? Materi yang sudah saya upload di itu sudah kamu baca belum? Belum selesai, Bu. Belum selesai. Jujur banget ini. Siapa ini yang jawab tadi siapa? Saya. Erma. Jujur sekali ini bacanya. Sampai mana bacanya Erma? Sampai mana bacanya? Ini loh, Bu, yang halaman 7. Halaman 7 tentang apa? Teori peralihan dari teori organisasi klasik dilanjutkan oleh periode peralihan. Oke. Konteks apa yang mendasari peralihan itu? Bisa kamu ceritakan? Ada konteks apa yang mendasari peralihan itu? Karena apa? Apa Irma? Yang lainnya apa? Yang lainnya siapa yang sudah baca? Alfi atau Umam atau Sultan? Alfia, Musdalifah, Nur Hidayah? Kok senyum-senyum aja ini? Padahal saya itu hanya menyampaikan ringkasannya tadi. Tugas kamu tuh membaca. Jadi itu tadi sebetulnya ringkasan dari alur proses sejarah perkembangan ilmu manajemen. Makanya kalau kamu sudah membaca itu sebetulnya lebih enak untuk membaca mind map ya, mind map dari perkembangan ilmu manajemen tadi. Nah tadi mind map kita tadi mana? Kita kembali ke mind map tadi ya. Jadi ini ya kan. Jadi ada manajemen ilmiah ya kan. Ini sebetulnya berdasarkan itu yang itu sebetulnya ada di dalam bahan bacaan yang sudah saya bagikan di Google Classroom itu. Tapi kalau misalnya kamu belum baca, jadinya ya hanya sekilas yang kamu bisa pahami dari sini. Makanya Henry, seperti tadi kita singgung dalam teori organisasi klasik ya, ada tentang division of labor. Jadi kayak produksi, komersial dan pembelian ini dalam kaitannya dalam industri, karena ini konteksnya apa? Konteksnya adalah revolusi industri. Makanya selalu kaitannya dengan pembagian kegiatan perusahaan dalam pendekatan perusahaan ya, produksi, komersial, pembelian, bahan baku, keuangan, keamanan perlindungan karyawan, akuntansi, manajerial. Sementara dalam prinsip organisasi James Money itu tentang koordinasi, prinsip Saylor, fungsional ya kan, kemudian staffing. Makanya kita lihat bagaimana proses sejarah perkembangan teori manajemen ini dari waktu ke waktu itu berkembang. Inilah yang kenapa kita perlu belajar sejarah, karena itu konteks sosial masyarakat itu berubah dari waktu ke waktu. Makanya apa yang dikatakan oleh para yang dikatakan dari konsep-konsep ini
sangat saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Karena konteks masyarakat itu berubah, tuntutan masyarakat itu pun juga berubah. Sehingga bagaimana kemudian seperti misalnya kita tadi bicara tentang dalam teori dengan pendekatan manusiawi ya, bagaimana itu lebih menekankan pada hubungan yang manusiawi. Karena apa? Kamu bekerja itu kan pasti ingin dihargai kan. Berlandaskan apa? Karena apa? Karena mereka mengatakan bahwa dalam teori organisasi klasik itu, dalam teori manajemen klasik itu, sebetulnya efisiensi itu tidak cukup memberikan dampak efisiensi dalam dalam pembagian kerja, dan itu juga tidak menempatkan manusia itu dan tidak memanusiakan manusia. Itu beberapa catatan dari pendekatan manajemen klasik. Makanya kenapa muncul jadi semacam antitesa dari teori manajemen klasik itu, yaitu lebih kepada prinsip-prinsip pendekatan yang lebih humanis. Jadi itu mungkin yang bisa kita bahas pada perkuliahan kita kali ini. Dan selanjutnya jika kamu ada pertanyaan, tapi sepertinya saya harus pertanyaan itu muncul mestinya setelah kamu membaca materi readingnya. Ya, ada pertanyaan mungkin? Atau kita cukupkan dulu sampai di sini? Selanjutnya pertanyaan kita akan lanjutkan di classroom. Ya, Bu. Ya. Baik, diskusi kelas ini akan kita lanjutkan di Google Classroom, artinya kelas kita masih lanjutkan, tapi saya ingin setelah ini kamu menyelesaikan bahan bacaan yang sudah saya berikan, gitu ya. Baik, kita tutup yang forum tatap muka kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.